Mikrotom. Apa itu mikrotom? Mikrotom adalah alat laboratorium yang digunakan untuk memotong tipis sampel jaringan biologis atau bahan non-biologis menjadi potongan yang sangat tipis. Fungsi utamanya adalah untuk mempersiapkan potongan tipis dari sampel tersebut agar dapat diamati dengan jelas di bawah mikroskop. Proses pemotongan tipis ini memungkinkan peneliti dan ahli patologi untuk melakukan analisis mikroskopis yang mendalam terhadap struktur jaringan, sel, atau bahan lainnya. Sebagai hasilnya, mikrotom memainkan peran penting dalam penelitian biologi, patologi, dan berbagai bidang ilmu pengetahuan lainnya. Prinsip kerja mikrotom adalah alat laboratorium yang digunakan untuk memotong tipis sampel jaringan biologis agar dapat diamati di bawah mikroskop. Prinsip kerjanya melibatkan pengaturan sampel yang telah diawetkan dalam blok parafin atau resin. Kemudian blok tersebut diiris tipis secara berulang-ulang oleh pisau mikrotom untuk menghasilkan potongan tipis yang dapat ditempatkan di slide mikroskop. Bagian pada mikrotom. Secara umum, mikrotom mempunyai bagian-bagian yang penting, yaitu skala pengatur ketebalan sayatan. Biasanya terdapat di bagian kanan atas badan mikrotom. Skala ini dapat digeser ke kiri dan ke kanan sesuai dengan ketebalan sayatan yang diinginkan. Yang kedua, pisau mikrotom merupakan komponen yang bisa menentukan kualitas sayatan. Yang ketiga, pegangan blok jaringan merupakan komponen yang menghubungkan mikrotom dengan blok jaringan yang hendak disayat. Dan yang terakhir, pengatur jarak berfungsi untuk mengatur blok jaringan dengan mata pisau. Terdapat 3 macam mikromet. Yang pertama, mikromet geser. Kedua, mikromet beku. Dan yang terakhir, mikromet putar. Mikromet geser, pada alat ini jaringan tetap berada pada tempatnya, sedangkan pisaunya bergerak. Jaringan yang akan dipotong dengan mikrotom geser adalah jaringan yang tanpa penanam atau embending terlebih dahulu. Jaringan yang akan diiris sebelumnya dapat diwarnai dengan pewarnaan tunggal ataupun tanpa pewarnaan terlebih dahulu. Mikrotom beku dihubungkan dengan tabung yang berisi CO2 dingin melalui suatu pipa karet. Keadaannya sama dengan mikrotom geser, yaitu jaringan tetap berada pada tempatnya sedangkan pisau mikrotomnya yang bergerak ke muka dan ke belakang. Mikrotom putar. Berbeda dengan 2 jenis mikrotom di atas, mikrotom ini pisaunya tetap pada tempatnya, sedangkan jaringannya yang bergerak ke atas dan ke bawah. Biasanya digunakan untuk pembuatan sedian kerisan dengan metode parafin. Metode parafin termasuk ke dalam metode irisan. Jenis pisau pada mikromet. Yang pertama, planar canvey. Jenis pisau yang sangat tajam dan menghasilkan sayatan yang halus dan tipis. Yang kedua, wedge. Bentuknya cenderung lebih seimbang dan dipakai untuk memotong sampel yang cukup keras. Yang ketiga, chisel profile. Mata pisau yang tumpul menghasilkan hasil posting yang stabil dan ukuran potongan relatif lebih besar. Cara pemotongan kasar. Pasang dan jepit kaset jaringan, pastikan roda pemutar dalam keadaan terkunci. Pasang dan atur sudut kemiringan pisau, kencangkan. Tempatkan blok jaringan pada posisi yang tepat dengan mengatur tuas pemotong kasar. Buka pengunci tuas pemutar, gerakan roda pemutar secara perlahan sampai blok jaringan sedikit mengenai permukaan pisau. Tekan tuas pemotong kasar, mulai proses pemotongan dengan memutar roda pemutaran searah jarum jam. Hentikan proses pemotongan ketika permukaan jaringan sudah terbuka dan lepaskan tuas pemotongan kasar. Pemotongan secara halus. Yang pertama, pasang dan jepit kaset jaringan, pastikan roda pemutar dalam keadaan terkunci. Pasang dan atur sudut kemiringan pisau, kencangkan. Atur ketebalan jaringan yang diinginkan dengan memutar knob pengatur ketebalan dan memperhatikan skala ketebalan. Gunakan sisi pisau yang berbeda untuk proses pemotongan kasar dan otong halus. Dengan menggeser posisi pisau, pastikan pisau sudah terpasang dengan kuat.
Mulai proses pemotongan dengan memutar roda pemutar searah jarum jam. Ambil pita jaringan yang terbentuk dengan pinset sesuai kebutuhan dan pindahkan ke atas waterbed untuk selanjutnya ditempelkan pada kaca objek. Posisikan kembali blok jaringan ke belakang pisau kunci tuas pemutar. Dan lepaskan blok jaringan dari penjepit dan anti dengan blok lain yang akan dipotong. Perawatan mikromet. Yang pertama, lepaskan blok jaringan dari penjepit blok. Pastikan tuas dalam keadaan terkunci sebelum hal ini dilakukan. Lepaskan dan bersihkan pisau yang tengah digunakan dari sisa jaringan yang masih tertinggal, simpan pada kotak pisau. Bersihkan bak penampung sisa jaringan. Bersihkan juga mikrotom dengan lap kering dan halus. Tutup mikrotom dengan kain atau plastik agar tidak terkena debu. Lumasi bagian gerak mikrotom secara berkala dan lakukan pemeriksaan secara berkala minimal 1 tahun oleh teknisi. Kelebihan pada mikrotom. Yang pertama, presisi potongan. Mikrotom menghasilkan potongan jaringan yang sangat tipis dan presisi, memungkinkan pengamatan mikroskopis yang detail. Yang kedua, konsistensi. Dapat menghasilkan potongan dengan ketebalan yang konsisten, memungkinkan perbandingan yang akurat antara sampel. Dan dapat diprogram. Beberapa mikrotom modern dapat diprogram untuk menghasilkan potongan dengan ketebalan tertentu secara otomatis. Kekurangan dari mikrotom yang pertama, memerlukan keterampilan. Penggunaan mikrotom memerlukan keterampilan khusus dan hasilnya dapat dipengaruhi oleh keahlian operator. Yang kedua, waktu dan tenaga. Proses pemotongan manual dapat memakan waktu dan tenaga, terutama untuk sampel dan besar. Yang ketiga, biaya. Mikrotom khususnya model otomatis atau canggih dapat mahal dalam pengadaan dan pengawetannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Fantastic.